Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah aksi korporasi yang sangat umum dilakukan oleh perusahaan. Jadi, akan sangat rugi bila kamu tidak mengerti aksi korporasi ini. Aksi korporasi ini adalah right issue atau yang biasa disebut hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD, dan private placement atau yang biasa disebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD atau biasa disebut juga non-HMETD. Karena singkatannya cukup panjang, jadi kita pakai istilah HMETD untuk right issue dan non-HMETD untuk private placement ya. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe ya. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan belajar yang pertama, tujuan dilakukannya right issue atau HMETD dan private placement non-HMETD. Apa perbedaan keduanya? Proses right issue dari kacamata investor, contoh kasus right issue, dan sebetulnya menguntungkan atau merugikan kamu sih sebagai investor. Yuk kita langsung sama-sama belajar ke poin pertama pembahasan kita. Sebetulnya, apa sih tujuan melakukan private placement atau right issue? Tujuan dari dilakukannya private placement atau right issue adalah menambah modal perusahaan yang bisa digunakan untuk perusahaan berekspansi, membayar hutang, membuat produk baru, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan perusahaan menerbitkan lembar saham baru yang bisa dibeli oleh investor. Nah, proses pembelian oleh investor inilah yang membedakan HMETD dan non-HMETD. Perbedaan right issue, HMETD, dan private placement atau non-HMETD. Dalam proses right issue, kamu sebagai investor akan diberikan hak untuk menembus saham yang baru diterbitkan perusahaan. Sehingga, persentase kepemilikan kamu akan tetap sama ketika kamu menembus lembar saham baru tersebut. Dibandingkan dengan private placement atau non-HMETD, saham yang baru diterbitkan sudah ditentukan siapa pembelinya untuk masuk menjadi pemegang saham. Jadi, sebagai pemilik saham yang tidak ditunjuk, kamu tidak memiliki hak untuk menembus saham yang baru diterbitkan. Jadi, kepemilikan kamu akan terdilusi. Kalau bingung dengan istilah saham yang terdilusi, bisa tonton video di deskripsi untuk belajar lebih lengkap ya. Bagaimana sih proses dilakukannya right issue? Sebelum mengerti prosesnya, kita pahami dulu istilah-istilah penting dalam aksi korporasi right issue. Bisa kamu lihat, ini adalah contoh screenshot email yang diberikan oleh sekuritas Newbie Investor mengenai right issue sebuah emiten. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari foto ini. Yang pertama, kode efek dan nama efek. Itu sudah cukup jelas ya. Ini emiten Medco Energi Internasional dengan ticker MEDC. Jenis kegiatan, ini yang perlu kamu perhatikan. Dengan rasio 5:2, bila kamu memiliki 5 saham MEDC, maka kamu akan mendapatkan 2 right atau hak MEDCR yang bisa kamu tebus untuk menjadi MEDC. Nah, bila kamu bingung, sabar, nanti Newbie Investor akan lebih jelas setelah semuanya dibahas. Kemudian ada kode right, adalah kode lembar saham sementara, istilahnya, yang akan ditukarkan menjadi saham utama. Dalam konteks ini adalah MEDCR akan menjadi MEDC, saham utamanya. Kalau kamu penasaran, coba deh di sekuritas kamu ketik strip R. Nah, ini adalah hasil yang muncul di sekuritas Newbie Investor. Artinya, saham-saham ini pernah melakukan right issue. Lanjutnya, harga exercise adalah harga hak atau lembar saham sementara yang kodenya MEDCR. Tanggal efektif adalah rentang waktu kamu dapat melakukan penyetoran uang KRDN untuk menembus hak kamu. Jadi prosesnya seperti ini. Ketika MEDC sudah menentukan akan melakukan right issue dan tanggal pastinya kapan, sebagai pemegang saham MEDC, ini adalah proses yang akan kamu lalui. Pertama, setiap investor yang memiliki 5 saham MEDC akan mendapatkan 2 hak, yaitu MEDCR, yang bisa ditebus untuk menjadi saham utama MEDC. Berapa harga tebusnya? Harga tebusnya adalah Rp250 per lembar saham. Jadi, kalau kamu punya 5 lot MEDC, maka kamu akan mendapatkan 2 hak MEDCR yang bisa kamu tebus dengan harga
200 lembar dikali 250 sama dengan 50.000. Nah, uang 50.000 ini kamu bisa setorkan dananya ke RDN sekuritas kamu. Proses selanjutnya ini tergantung dari masing-masing sekuritas. Kalau sekuritas yang newbie investor gunakan, setelah kamu nyetor dananya ke RDN, kamu perlu telepon ke sekuritas untuk minta dokumen pelengkap penebusan right yang kamu miliki. Setelah selesai dokumen dilengkapi, saat tanggal efektif sudah selesai, right kamu, MEDCR, akan berubah menjadi saham perusahaan MEDC. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak mau tebus hak saya atau right saya? Kalau kamu tidak mau menebus hak kamu untuk membeli saham yang baru diterbitkan, juga tidak masalah. Tapi konsekuensinya, porsi saham yang baru diterbitkan akan dibeli oleh investor siaga yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, kepemilikan kamu terhadap perusahaan akan terdilusi. Oh iya, right atau hak kamu ini juga bisa dijual loh. Newbie investor tidak akan bahas di video ini ya, kamu bisa cari tahu sendiri. Jadi, apakah menguntungkan atau merugikan investor sih kegiatan right issue atau private placement ini? Secara personal, newbie investor kurang suka dengan kegiatan private placement atau right issue. Karena akan ada potensi terdilusi kepemilikan saham kita. Pasti terdilusi bagi private placement dan perlu ditebus kalau dengan aksi korporasi right issue. Namun, kita sebagai investor perlu mempelajari lebih lanjut apa sih sebetulnya tujuan dari dilakukannya pengumpulan dana ini. Kalau karena ingin ekspansi, menambah produk baru, atau akuisisi produktif, tentunya bagi investor, walaupun bisa ada potensi kepemilikan saham terdilusi, tapi perusahaan bisa bertumbuh semakin besar. Harapannya, walaupun persentase kepemilikan kita turun, tapi value perusahaannya naik. Catatan penting, bila penambahan modal untuk membayar hutang atau pembelanjaan yang kurang produktif, tentunya kita harus lebih waspada dengan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan. Bagi kamu yang trader, dengan menambahnya jumlah lembar saham, juga berarti membuat likuiditas trading meningkat. Selain itu, psikologi pasar juga akan terlihat dari naik atau turun sih harga sahamnya karena berita aksi korporasi ini. Kurang lebih itu mengenai right issue dan private placement. Semoga bisa membantu kamu memahami aksi korporasi yang satu ini. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!